Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, dari beberapa menteri sudah memberikan pernyataan yang sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan ini pukulan telak bagi kubu Prabowo Gibran ya, keterangan 4 menteri Jokowi perkuat dugaan politisasi bansos. Sudah memberikan pernyataan ya dari Muhadjir Effendi, dari Airlangga, dari Risma dan Sri Mulyani bagaimana dugaan-dugaan bansos yang kemudian seolah-olah spekulasi mengatakan bahwa yang dimainkan Jokowi adalah benar-benar cawe-cawe di situ begitu. Benar, karena kata Faisal Basri di situ menyatakan bansos ini ya begitu kuat dugaan yang kemudian bisa mengarahkan kemenangan dari seorang presiden, seorang capres cawapres begitu kan. Ada kalanya bahwa bansos ini begitu kalau dipolitisasi begitu kan ya. Kalau dipolitisasi dengan anggaran yang fantastis bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia akan memilih mereka. Tapi pertanyaan dari kita apakah bansos ini benar-benar tepat sasaran atau tidak ya? Karena apa yang disampaikan Risma ini kan berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang menteri lainnya begitu kan ya. Bagi kami adalah akan menemukan titik temu di situ begitu kan. Sudah terang benderang begitu apa yang kemudian mereka lakukan. Tapi pada intinya adalah masyarakat Indonesia sekarang kan cerdas begitu kan. Melihat dengan nuansa-nuansa seperti ini saya kira akan menjadi catatan penting kepada MK untuk bisa mengabulkan bagaimana ya apa yang dituntut oleh 01 dan 03 di situ begitu. Ini menurut saya pribadi menjadi pukulan telak ya. Bahkan menurut saya semakin berani sih sebenarnya dari para menteri ini memberikan kesaksian. Dan pada intinya dari semua menteri itu adalah menyanjung dari seorang Jokowi di situ begitu. Menyanjung dari seorang Jokowi bukan di satu sisi seperti Bu Risma sudah memberikan keterangan bahwa bansos ini bukan dari bantuan sosial ini bukan dari Kemensos yang sebenarnya untuk bulan kemarin begitu kan. Ada tertentu begitu kan. Bansos-bansos itu dibagikan di luar kementerian di situ. Saya nggak tahu bahwa persisnya bagaimana, tapi yang jelas adalah dengan adanya seperti ini, dengan spekulasi yang ada, maka ini akan menjadi pukulan telak kepada Prabowo Gibran karena pada intinya bansos itu dipermasalahkan. Yang paling kuat itu adalah bansos. Karena begitu banyak orang-orang yang kemudian video-video yang beredar memberikan bansos ya berwarna biru di situ begitu dan bahkan cawe-cawe dari seorang presiden begitu kan, itu begitu kuat begitu di masyarakat sehingga saya kira ini akan menjadi catatan penting dan bahkan MK bisa mengabulkan begitu kan terkait dengan dugaan-dugaan yang kemudian ini muncul. Mari kita baca ini komentar dari netizen ya. Mereka tahu banyak semakin berani, jangan takut para menteri, minimal kesaksian jujur Anda bisa menutupi sebagian kekurangan Anda. Yang namanya menteri anak buahnya Presiden Jokowi kalau salah ngomong mereka minimal ya kena hukuman pecat atau ya kalau tidak pro kepada presiden. Ini komentar dari netizen. Tapi dengan komentar-komentar seperti itu justru menurut saya pribadi begitu kan ya, masyarakat Indonesia sudah paham bagaimana cawe-cawe dari seorang Jokowi yang begitu kuat hari ini. Dan bahkan saya menganggap bahwa kenapa bansos itu seolah-olah di pemilu kemarin jor-joran ya. Begitu banyak bantuan-bantuan ini, bantuan itu begitu kan. Pengaruh dari kami adalah bahwa masyarakat kan berasumsi wah ini bantuan dari Pak Jokowi, wah ini bantuan dari ini, bantuan dari itu dan sebagainya. Dan bahkan bantuannya katanya sudah dirapel begitu kan. Tapi yang jelas adalah dengan adanya seperti ini maka justru memperburuk suasana. Jadi orang itu memilih bukan karena mereka punya pengalaman atau gagasan yang baik, tapi mungkin karena satu sisi karena dapat bansos ya di situ begitu. Ini menjadi kritikan yang sangat-sangat luar biasa di situ begitu. Bahkan ya mari kita baca ini beritanya Gibran ya Prabowo Gibran pukulan telak bagi Prabowo Gibran. Keterangan 4 menteri Jokowi perkuat dugaan politisasi. Ya, sudah jelas di situ dari beberapa menteri yang sudah memberikan pernyataan. Dugaan politisasi bansos berpeluang semakin kuat dengan adanya keterangan dari 4 menteri Presiden Joko Widodo pada sidang sengketa gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Keterangan 4 dari menteri tersebut dinilai dapat menguntungkan bagi kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ya, serta semakin menguatkan ya dugaan mengenai adanya politisasi bansos dalam proses Pilpres 2024. Ini sudah menemukan titik temu. MK akan pasti ya mempertimbangkan bagaimana temuan-temuan yang dibawa yang selama ini ya, soal bansos, soal kemudian cawe-cawe yang kuat, soal bantuan ini bantuan itu dan sebagainya. Semuanya kan presiden yang terlibat begitu kan. Dalam artian bahwa saya kira tidak ada visi menteri yang kemudian berjalan sendiri, pasti atas nama arahan dari seorang presiden. Pastinya spekulasi seperti itu begitu kan. Tapi kenyataannya kita lihat saja nanti ya. Jika keterangan 4 menteri terkait bansos bisa menguntungkan bagi kubu 01 dan 03 namun tidak bagi kubu Prabowo Gibran. Pasalnya Prabowo Gibran merupakan kubu yang tertuduh menggunakan bansos untuk menggait simpati guna memperoleh suara masyarakat. 4 menteri Jokowi itu sendiri bakal dimintai kesaksian ya pada sidang ya kelanjutan MK pada hari Jumat. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura yang mengapresiasi kebijakan MK menghadirkan 4 menteri tersebut. Menurut dia, pemanggilan 4 menteri itu merupakan kemajuan dalam proses persidangan PHPU ya, karena sebelumnya belum pernah dilakukan MK dan keterangan para menteri akan memperkuat bukti dugaan bantuan sosial. Pemanggilan para menteri didasarkan pada kepentingan di 8 hakim konstitusi, bukan karena pemohon dari para mohon, dalam hal ini paslon 01 Anies Baswedan dan 03 ya. Ia memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai ahli pada sidang PHPU, menegaskan bahwa saksi yang dihadirkan pemohon akan cenderung pro kepada pemohon atau keterangan saksi akan menguatkan dalil permohonannya. Sudah jelas di situ begitu. Tapi dari beberapa beberapa orang yang mengatakan bahwa wah, kalau sudah memberikan kesaksian seperti itu, yang satunya menyanjung Jokowi, yang satunya adalah memberikan keterangan yang jujur, yang satunya memberikan, ya saya kira akan berpikir begini. Ya, kalau ini membengkak atau keluar dari zona Jokowi, maka kita tahulah ya bagaimana konsekuensi mereka. Tapi yang jelas ya, kenapa para menteri sekarang ini begitu kuat begitu kan, begitu kompak begitu. Padahal PDIP sendiri seperti Risma hari ini juga satu sisi tidak pernah menyalahkan dari seorang Jokowi terkait dengan adanya bansos. Tapi bagaimana mungkin ya secara logika begitu kan ya, bansos itu seolah-olah ada yang kemudian masih kurang di situ begitu kan ya, seolah-olah ada masih ditutup-tutupi oleh para kesaksian menteri di situ begitu. Tapi yang jelas bagi kami sah-sah aja begitu kan. Tapi kita lihat saja ke depan apakah nanti akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak ya. Tapi kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.